ketika Sarwenda menyebut bahwa kalau mau ketemu anak ayahnya harus cek kesehatan. Lalu timbul juga dugaan bahwa Ruben Onsu mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau dari Kak Nanda melihat itu gimana sih? Emang jadinya kan ini sangat-sangat kemana-mana ya Kak? Apalagi menyebut penyakit yang mungkin di Indonesia awam sekali ya. Ya itu udah rada privacy sebenarnya. Iya. Dan aku nggak tahu kebenarannya itu dan bukan kapasitas aku untuk juga ngebahas soal itu. Itu kalaupun iya, kalaupun tidak juga dampaknya seperti apa juga itu kan urusan masing-masing dua belah pihak ya. Dan itu biarkan nanti ini kan masih berjalan proses hukumnya. Jadi nanti biarkan para orang-orang yang kredibel untuk membahas soal ini, misalnya majelis hakim gitu. Jadi bukan ranah kita untuk memperuncing masalah ini sebenarnya gitu. Cuman aku prihatin aja sih, kayak masalah ini tiap hari ada aja gitu, membuat situasinya makin panas, bukannya makin adem, makin tenang ya, tapi makin banyak lagi. Hampir setiap hari ada aja hal-hal yang bikin kita gelisah semuanya jadinya gitu. Jadi khawatir aja nih ujungnya mau kemana sih gitu. Kalau untuk kesehatan sebenarnya kalau ketemu langsung kan Anda juga pernah podcast bareng baru-baru ini. Dari kesehatan sendiri Kak Ruben tuh oke ya? Biasa-biasa aja, oke aja, nggak ada hal-hal yang gimana-gimana gitu. Dan dia juga kan tiap hari beraktivitas di kerja juga dengan banyak orang, jadi nggak ada menurut aku yang hal-hal yang apa ya, yang aneh-aneh gitu ya. Sampai ini kan jadinya mungkin menjadi alat atau senjata buat Sarwenda untuk menjatuhkan seorang Ruben di pengadilan untuk kesehatan ini. Ya kalaupun memang ada hal-hal seperti itu, ya pakai tempuh jalur hukum aja menurut aku. Untuk apa juga untuk hal kayak gini dibahas di muka publik gitu, di muka umum gitu. Kak, mungkin terakhir lucu juga nih ketika ada soal pinjol. Kan maksudnya teman-temannya Ruben Onsu sendiri kan mungkin dari kalangan artis ya. Tapi ketika disebut bahwa Ruben Onsu pinjol dan tidak membayar pinjolnya, mungkin itu hal yang menggelitik ya sih buat sebenarnya kita ya lucu sih, kita mau ketawa dengernya gitu. Pinjol itu kan pasti ada limitnya ya, ada berapa gitu. Biasanya orang mau nyicil handphone atau mau ngambil apa ya, mau liburan gitu, pengen nih hal-hal yang kita udah tahu sama-sama limitnya berapa sih pinjol itu gitu. Seorang Ruben yang tiap bulan transfer ratusan juta gitu ya masa pinjol, pinjam aja ke Igun, ayo Ting Ting mungkin ya, Pak Wendy atau siapa kayak gitu teman-temannya pinjol. Kebayangnya Ruben gitu pinjol gitu, dia pegang KTP-nya terus ya selfie gitu, kayaknya gitu, kayaknya tidak akan terjadi sepertinya. Semoga nggak akan terjadi lah gitu. Tidak terbayangkan juga ya. Terbayangkan juga, makanya kaget juga. Nah sedangkan itu kan statement udah dikeluarin oleh Wenda, kan akhirnya jadi rame. Terus juga kan suatu hal yang diutarakan kan harus dibuktikan, nanti takutnya jadi ngelebar kemana-mana, nanti dianggap pencemaran nama baik dan lain-lain, makin panjang. Semoga nggak jadi makin lebar ya. Mungkin ada nggak sih Kak yang mau disampaikan buat keduanya ya, apalagi tadi kan Anda sempat bilang setiap hari ada aja gitu. Buat Ruben dan Wenda, aku sarankan untuk sama-sama menahan diri, karena bagaimanapun dia kan udah masuk ke jalur hukum, udah saatnya untuk tidak berpolemik lagi di sosmed dan lain-lain, karena ya kasihan anak-anak kan gitu. Dan juga ini juga berdampaknya lebar loh kemana-mana. Sekarang udah rame netizen ini, jadi ada yang pro Ruben, ada yang pro Wenda, ada orang bahas apapun jadi sensitif, akhirnya jadi kayak apa ya, kayak pilpres gitu ya. Jadi ada yang kubu A, kubu B, saling serang-serangan. Jadi teman-teman artis juga aku rasa jadi kagok ya, mau ada kegiatan sama Ruben atau Wenda, foto selfie atau dan lain-lain juga jadi dianggap pro sana pro sini gitu. Ada juga kemarin
temen yang sensitif dengan podcast, salah satu podcast yang beredar gitu kan, jadi serba salah nih, kita jadi kagok. Semoga segera selesai masalahnya ya gitu.